Di video kali ini, kita akan bahas tipe-tipe orang yang nggak perlu diet. Dan kalau kamu salah satu dari tipe yang aku sebutin di video ini, ada cara yang lebih efektif untuk dapetin body goals kamu tanpa harus diet. Stay tune. Jadi, dulu tuh badan aku lumayan gendut ya. Waktu itu sekitar 60 kilo. Terus aku diet, 6 bulan kemudian berat badan aku turun jadi 49 kilo. Tapi, walaupun udah 49 kilo, badan aku tuh masih nggak bagus. Karena kalau dipegang, perut aku masih gelambir, tangan aku masih lembek. Pokoknya aku belum puas. Jadi ya, aku lanjutin deh diet aku. Dengan harapan aku bisa punya badan yang lebih bagus lagi. Tapi, udah setahun kemudian, badan aku tuh nggak ada perubahannya sama sekali. Perut aku masih sama-sama bergelambir, lengan aku masih sama-sama lembek. Pokoknya komposisi tubuh aku nggak ada perubahan. Mungkin di antara kalian ada yang ngerasain hal yang sama kayak aku rasain tadi, dimana kalian pengen punya badan yang lebih bagus, tapi udah lama diet dan nggak ada perubahannya. Aku yakin kalian pasti sedih, kecewa, dan mungkin juga frustasi. Sekarang gini deh, pernah nggak sih kalian kepikiran kalau mungkin kalian nggak perlu diet untuk dapetin badan yang kalian mau? Jangan-jangan diet yang selama ini kalian lakuin tuh sia-sia. Kenapa aku bilang sia-sia? Karena mungkin keadaan kalian kayak aku waktu 49 kilo itu. Aku waktu 49 kilo sebenarnya nggak butuh diet. Mungkin saat ini kamu nggak butuh diet. Orang yang pertama, orang yang skinny fat. Aku waktu 49 kilo itu termasuk dalam orang yang skinny fat. Ciri-ciri orang yang skinny fat gimana sih? Ya ciri-cirinya ya dia kurus, tapi kalau kita pegang tuh badannya lembek, nggak kencang dan nggak sekol. Itu bisa terjadi karena persentase lemak di dalam tubuhnya tinggi. Orang kurus tapi persentase lemak yang tinggi bisa terjadi karena massa ototnya rendah. Jadi untuk orang yang skinny fat, saat ini tuh bukan saatnya untuk mengurangi porsi makan kamu dan diet. Tapi yang harus kamu lakukan saat ini, membangun otot kamu melalui olahraga. Tapi tenang aja, kamu nggak bakal kelihatan kayak Hulk gitu kok kalau punya otot, tenang. Sebagai referensi, ini aku 60 kilo, dan ini aku juga 60 kilo. Kalian bisa lihat kan, walaupun sama-sama 60 kilo, badan aku tuh beda banget. Itu karena aku yang di sebelah sini udah mulai mencoba untuk membangun dan menabung otot aku melalui olahraga. Jadi gitu, kalau kita punya tabungan otot, walaupun berat badan kita sama, pasti kelihatannya lebih sekol, lebih langsing, dan lebih bagus. Orang yang kedua, remaja. Remaja kan masih ada di dalam masa pertumbuhannya. Jadi menurut aku, cukup risky untuk kamu yang masih remaja, diet pada saat kamu masih masa pertumbuhan, kecuali kamu overweight atau obesitas ya. Selain itu juga, kemungkinan kan remaja masih tinggal dan dimasakin oleh orang tuanya. Dan seperti yang kita tahu, orang tua di Indonesia kan masakinnya ya yang goreng-gorengan dan yang berminyak. Jadi misalnya nih, kamu diet, terus di rumah adanya ya yang goreng-gorengan dan yang berminyak aja. Karena kamu tahu itu kalorinya tinggi, kamu bener-bener makannya dikit banget gitu. Terus kalau udah kayak gitu, nutrisi kamu bisa kurang. Dan kalau nutrisi kamu kurang, pertumbuhan kamu bisa nggak optimal. Dan kita nggak tahu apa efek negatifnya yang akan kamu rasain di jangka panjangnya nanti. Menurut aku, kalau kamu masih remaja dan kamu ingin punya badan yang bagus, ini adalah saat yang tepat untuk nyobain semua olahraga yang bisa kamu dapetin. Lebih bagus lagi kalau kamu bisa angkat beban. Karena dengan olahraga angkat beban, kamu bisa menambah massa otot kamu. Dan seperti yang aku bilang tadi, kalau kita punya tabungan massa otot, badan kita tuh bakal kelihatan lebih sekol dan pasti kelihatannya lebih bagus. Orang yang ketiga, orang yang punya prioritas lain di hidupnya yang udah cukup stressful. Contoh-contoh orang yang kayak gini tuh misalnya ibu-ibu yang baru melahirkan, teman-teman yang mau ikut SBMPTN atau CPNS, terus teman-teman yang punya project besar atau baru memulai bisnis, dan orang-orang lainnya yang kehidupan sehari-harinya itu udah cukup stressful. Menurut aku, ini bukan saat yang tepat untuk melakukan diet. Karena kalau kita mengurangi nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita, itu sama aja dilihat oleh tubuh kita sebagai stres. Bayangin, ngejalanin kehidupan sehari-hari aja udah cukup stressful.
gimana kita mau tambahin satu lagi stres, yaitu diet. Kalau misalnya kita kelebihan stres, banyak hal-hal negatif yang bakal kita rasain. Kita bisa sakit, menstruasi nggak lancar, hormon nggak karuan, dan nggak jarang yang gagal dietnya karena pelariannya ke makanan atau biasa yang kita sebut dengan stress eating. Untuk tipe orang nomor 3, lebih baik waktu dan tenaga yang dipunya saat ini digunakan untuk menyelesaikan masalahnya dulu. Selain itu, perbaiki kualitas makanan yang masuk ke tubuh. Dan kalau punya waktu tambahan, sempatkan untuk berolahraga. Jadi intinya, diet itu nggak untuk semua orang dan nggak untuk semua keadaan. Ada keadaan-keadaan yang harus kita penuhi supaya diet kita optimal. Percaya deh sama aku tuh pernah ada di keadaan orang yang pertama dan orang yang ketiga, terus maksain untuk diet, setahun kemudian aku nggak dapetin hasil apa-apa. Tapi ya tetap aja semuanya itu bergantung ke kalian. Kalau kalian udah memikirkannya baik-baik dan kalian ingin diet, ya itu silahkan. Cuma menurut aku, kalau kamu termasuk ke dalam orang yang pertama, atau orang yang kedua, atau orang yang ketiga, dan kamu pengen punya badan yang bagus, hal-hal yang harus kamu perbaiki itu ini. Yang pertama, olahraga yang teratur dan terstruktur. Yang kedua, perbaiki kualitas tidur kamu. Bangunlah dan tidurlah di jam yang sama. Yang ketiga, perbaiki makronutrisi kamu. Perbaiki ya, bukan dikurangi. Mungkin untuk makronutrisi, aku akan bahas di video-video aku selanjutnya. Untuk sekarang, segitu dulu dari aku. Semoga video ini membantu kalian untuk membuat keputusan yang lebih bijak apakah kalian mau diet atau enggak. Terima kasih udah menonton. Kita ketemu lagi ya di video selanjutnya. Bye!